dia, dan ternyata dia pun sama-sama ketakutan. Jadi waktu itu ketika udah ngantuk, udah pikirannya udah nggak konsen lagi lah, udah nggak bisa bukan nggak bisa beraktivitas, tapi udah nggak konsen lagi, udah tengah malam, udah menjelang subuh, diberi acara harus konsentrasi, harus disiplin, tulis tekanan datang. Nah ini pun saya masih. Halo Sobat Unik, balik lagi di channel kesayangan kita semua dan rekan-rekan Sobat Unik yang ada di home base, homeschooling. Pastinya udah menunggu-nunggu podcast kita hari ini, yaitu Pokis, podcast mistis. Dan hari ini kita kedatangan sobat dari Ciburu Crew ya. Sobat Ambiar. Sobat. Di sini ya seperti biasa konten gue kan sama yang lain tentang pengalaman mistis, dan kita kedatangan, boleh diperkenalin? Ya, nama saya Iqbal, teman-teman dari Sobat Unik semua. Di sini saya dari kebetulan saya diundang dari narasumber nih, bicara tentang mistis, dimana kawan-kawan di sini merupakan kawan-kawan lama semua. Kalau kawan-kawan lama saya semua, sebenarnya saya juga bingung nih. Kawan-kawan semua tahu saya anti mistis tapi diundang ke acara mistis gitu. Nah, itu ini ada jadi menarik. Berbeda nih. Ya, orang Jadi, parnoan diundang ke podcast bahas mistis nih. Jadi apa nih? Jadi masih bingung nih pembahasannya, kira-kira dagingnya arahnya kemana nih? Masih betul-betul nih kayaknya. ini nonton aja sampai selesai biar pada tahu nih. Soalnya ini berbeda kita dari bintang-bintang tamu yang sebelumnya. Soalnya yang bintang tamu sebelumnya tuh percaya pada percaya. betul. Cuman yang saya kali ini sobat kita yang bernama Iqbal agak berbeda, pokoknya mungkin bisa dijelasin kayak sobat-sobat. Kalau saya pribadi sih melihat suatu cerita mistis itu ya percaya nggak percaya. Kenapa? Karena yang pertama saya belum pernah mengalami dalam artian melihat suatu sosok makhluk halus yang benar-benar direpresentasikan oleh kawan-kawan semua di video-video sebelumnya gitu. Yang dimana video-video sebelumnya kan benar-benar menceritakan, menampakkan, tapi saya sendiri di sini belum pernah, tapi punya rasa takut tersendiri. Nah, mungkin teman-teman juga ada punya pengalaman seperti saya, tidak pernah melihat tetapi merasa takut, karena mungkin saya pribadi alasannya sih karena bingung ketika dihadapkan dengan hal seperti itu harus seperti apa. Nah mungkin seperti itu kalau perspektif saya pribadi terkait cerita-cerita mistis dari kawan-kawan semua. Dan mungkin ini nggak tahu kebetulan, nggak tahu kenapa channel kita unik dan pembahasan ini agak unik nih sebenarnya. Gitu. Mungkin bisa dilanjutin, Mbak. Ya, jadi kalau pembahasannya di podcastnya episodenya kali ini mungkin saya sedikit menceritakan terkait perspektif saya, karena mungkin bicara tentang pengalaman yang mungkin siapa sih yang umur 22 tahun belum pernah mengalami hal mistis gitu. Tapi kalau saya pribadi melihatnya belum pernah mengalami, tetapi kalau sekedar suara-suara atau Merinding. ya seperti itu masih bisa dibersihkan dengan pikiran-pikiran positif, seperti oh mungkin barang yang jatuh, atau mungkin angin, atau mungkin ada binatang-binatang yang mengganggu, masih bisa berpikiran positif lah, untungnya seperti itu. Tapi di beberapa saat pun ketika kalau malam-malam bisa tidur atau insomnia, mungkin kawan-kawan semua juga pernah merasakan ada perasaan-perasaan seperti kalau orang diliatin kan perasaannya kayak emang ngerasa lagi diliatin. Nah kayak gitu mungkin teman-teman juga pernah merasakan, tapi secara real konkretnya saya melihat itu belum pernah sih. Nah makanya ketika saya nonton video-video dari YouTube-nya Unik ini memang benar-benar konkret gitu, benar-benar bahas hal mistis. Dan ketika ngundang saya ke sini, wah ini hal menarik gitu. Ketika obrolannya tentang mistis, ngundang narasumber yang belum pernah merasakan hal mistis gitu. Jadi saya banyak menceritakan tentang perspektif saya, percaya atau tidak. Mungkin ketika bicara tentang mistis, otomatis kita akan ada kaitannya mungkin dari perspektif agama seperti apa, dari perspektif kehidupan pribadinya seperti apa. Nah mungkin kalau dari perspektif agama pribadi ya memang ada itu, memang sudah banyak dikisahkan. Ada juga doa-doanya kan, disediakan doa-doa untuk menyembuhkan di berbagai agama. Tapi mengalami hal-hal di depan mata gitu yang kesurupan atau itu, ya mungkin saya sendiri atau teman-teman mungkin masih bertanya-tanya ini beneran kesurupan atau enggak.
ini Masih betul, kutip. masih tanda kutip ini benar-benar kesurupan atau enggak, karena orang-orang yang kesurupan itu kadang-kadang bisa dijelaskan secara psikologis gitu, karena ketika saya belajar di kuliah pun pelajaran psikologi itu membahas, pernah ada kawan saya yang bertanya kalau apakah kesurupan itu bisa dijelaskan secara psikologis, dan ternyata ada tulisan ilmiahnya, itu bisa dijelaskan ketika alam bawah sadar kita sedang tertekan, terus halusinasi kita berkembang secara lebih. Nah, itu bisa dikaitkan dengan hal-hal mistis gitu. Jadi alam bawah sadar kita terbawa arus lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi kan dari perspektif agama kan beda. Ketika jiwa kita kosong, ketika raga kita kosong, otomatis makhluk halus masuk ke dalam tubuh kita, masukin kita, lalu dipisahkan doa dan keluar lagi. Nah, itu mungkin perspektif saya terkait hal-hal mistis. Ya. Dan mungkin kita juga dapat ilmu dari Bung Iqbal karena dia sangat aktif di kampusnya, Sob. Dan Alhamdulillah. dia pokoknya aktif lah dia di kampusnya. Terus yang dipertanyakan ini sekarang berarti Iqbal tuh percaya atau tidak, atau 50-50 nih? Saya percaya karena buktinya banyak, juga secara mungkin secara logika memang dijelaskan, tapi dibuktikan secara kenyataan, secara konkretnya kan itu ada. Jadi saya pun tidak bisa menyanggah atau menolak bahwa hal ini saya nggak percaya secara mentah-mentah gitu. Enggak, saya percaya meskipun saya belum pernah mengalami, dan mungkin siapa tahu siapa yang kedepannya akan mengalami atau tidak. Ya, mungkin dibilang percaya atau tidak, ya saya percaya terkait cerita-cerita mistis atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan seperti itu. Atau Iqbal gara-gara nggak percaya, gara-gara nonton yang settingan atau gimana tuh, yang kayak kuntilanak di Nah, justru kalau bicara tentang terinspirasi, apakah karena percaya karena nonton film settingan atau gitu, dipertanyakan lagi kepada diri kitanya sendiri gitu. Ketika nonton video atau film yang cerita tentang horor, ini masuk akal atau enggak? Ya, namanya film mungkin sedikit yang katakanlah masuk akal dan mungkin benar-benar ada di dunia nyatanya, kayak gitu mungkin. Jadi bukan hanya karena film atau video, tapi menurut analisa skeptis saya sendiri aja mungkin kayak gitu. Dan mungkin di kampus Iqbal juga diajarin tadi disebutkan psikologisnya. Betul. Itu secara psikologis pun bisa dijelaskan ternyata kesurupan itu konteksnya seperti apa gitu, apa latar belakangnya dan bagaimana menanganinya. Tapi ya mungkin memang sains dan agama sulit untuk disatukan untuk orang-orang yang memang dalam tanda kutip punya pemikiran lebih gitu. Nah, makanya mengambil jalan tengahnya bagaimana ya kita untuk dari perspektif agamanya pun kita mempelajari dengan baik, dengan menganalisa dengan baik. Nah, dari segi keilmuan dan sainsnya pun kita juga bisa menjelaskan kembali. Tentunya kan misalkan dari psikologi itu belajar tentang jiwa seseorang gitu, kepribadian seseorang ketika diganggu tentang makhluk halus beberapa saat perasaannya jadi tidak sadarkan diri, tapi dia tidak sadar akan hal itu. Nah, mungkin itu bisa dianalisa secara pribadi. Ya, menurut saya sih urusan ini lebih kepada, kalau katanya Om PMR mau pribadiku pribadimu, jadi terserah aja mau percaya silakan, tidak pun ya tidak masalah kayak gitu ya. Dan tapi pengalaman yang pernah Iqbal ngerasain tuh apa aja tuh yang di luar nalar lah gitu. Kalau ini waktu diklat atau SMA, waktu itu kan namanya diklat ini siswa baru di SMA itu kan pasti ada jurit malam. Nah, teman-teman juga mungkin pasti pernah merasakan bagaimana rasanya jurit malam. Nah, kebetulan pada saat itu saya bagian terakhir. Nah, saya tuh barengan sama anak pesantren yang saya kira dia paham doa, dia paham apa-apa. Jadi ketika ada hal-hal terduga seperti itu terjadi, saya pun gak usah bingung lagi nih harus ngapain, soalnya ya udah ada dia. Dan ternyata dia pun sama-sama ketakutan. Jadi waktu itu tuh ketika udah ngantuk, udah pikirannya emang udah gak konsen lagi lah, udah gak bisa bukan gak bisa beraktivitas, tapi udah gak konsen lagi, udah tengah malam, udah menjelang subuh, diberi acara seperti itu harus konsentrasi, harus tetap disiplin, otomatis tekanan-tekanan datang. Nah, ini pun saya masih mempertanyakan pada saat itu apakah benar apa yang saya lihat atau halusinasi doang, atau mungkin settingan dari para panitia. Tapi ketika ditanya lagi kepada panitianya, kok nggak ada yang saya ceritakan itu, yang ketika saya lari, ketika ada
penampakan, entahlah itu panitia bilangnya itu dari panitianya sendiri, settingannya, karena saya pun dari awal bercanda sama teman-teman, oh ini mah settingan gini. Tapi waktu pas dirasakan sama sendiri, kok ini ada yang beda, kok settingan gini amat gitu. Makanya waktu itu waktu pas udah lari di tanda-tanda kutip di kalau bencana dievakuasi lah, sama panitia tadi dievakuasi gitu. Terusnya kenapa ya dimarah-marahin dan segala macamnya, pas ketika saya nyeritain di titik tersebut, kok mereka pada diem gitu. Jadi kayak meskipun itu settingan, tapi mereka nge-nyeting di tempat itu. Nah itu yang jadi kepikiran sampai beberapa jadi perbincangan di sekolah setelah itu. Jadi ketika itu kan emang hal yang konyol gitu ya, ketika basic saya laki-laki, yang teman saya pun laki-laki, tapi lari dihadapkan dengan makhluk halus gitu, kayak emang jadi bahan candaan. Tapi menurut saya pribadi dan teman saya pada saat itu, ini bukan hanya sekedar candaan standar gitu, ini masih bisa dipertanyakan, ini bener nggak sih yang waktu itu tuh kejadiannya, apakah memang bener panitianya menyediakan di titik itu tapi pura-pura tidak bilang, atau emang itu di luar nalar kita semua. Nah itu mungkin malah jadi ke konspirasi. Nah iya itu mungkin jadi waktu saya tanya lagi, emang apa kamu lihat apa ya, lihat orang malu tapi di titik tersebut. Tanpa waktu lihat di titik tersebut, kayaknya dari reaksi yang saya lihat dari reaksi panitianya, kok kayak nggak nyimpen settingan di titik itu. Makanya jadi pada bingung semua, dan akhirnya kebetulan saya waktu itu di urutan terakhir, jadi udah dibubarin aja. Waktu berhari-hari sampai berminggu-minggu bahkan berbulan itu masih jadi pembicaraan hangat di sekolah. Pokoknya dibilang seru sih seru, tapi itu pengalaman bisnis yang bisa saya bagikan gitu teman-teman, antara bisa membedakan ketika kita menemukan hal mistis itu, jangan mentah-mentah menangkap, oh ini udah pasti nih, ini udah pasti lapor, tapi ya, coba makanya betul di sini tuh ada yang beda tuh, makanya ada orang yang mistis banget. Kalau mistis banget itu pasti dianggap, oh ini dari pasti makhluknya. iya betul. Jangankan yang setengah percaya jadi konspirasi. Nah itu, jangankan mungkin orang-orang yang sudah yang tanda kutip fanatik dengan mistis gitu ya, ada hal gangguan sedikit pun ini udah pasti mistis. Padahal kalau kitanya tenang, kalau kitanya tidak kepikiran hal tersebut, itu kan masih bisa dijelaskan secara logika gitu. Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang gitu, ketika menghadapi atau kita ada di situasi hal itu, kalau saya pribadi sih dan teman-teman dekat saya khususnya lebih ke kayak mengedepankan ini tuh benar atau nggak, jadi logikanya dulu dikedepanin. Main logika dulu ya, gitu. Pikiran-pikiran negatifnya dibuang dulu, meskipun pada deg-degan, pada benar-benar pikirannya udah menjurus ke arah sana, tapi mencoba untuk dan berpikir baik-baik saja gitu. Oh ini masih bisa dijelasin, tapi ya begitulah hal mistis kan, kadang-kadang memang udah nggak ada lagi penjelasannya yang bisa dijelaskan, akhirnya menyerah dari kita mengakui oh itu benar ada, yang itu berarti ya, kayak gitu sih Bang kalau dari saya. Dan mungkin di belakang kamera ada yang mau nanya. Tanya nih gua Bang, Iya. untuk Bung Iqbal, pernah nggak sih merasakan hal mistis untuk diri sendiri gitu? Maksudnya hal mistis yang pernah dialami diri sendiri, yang real bener gitu. ya. Kalau real ngelihat, contohnya saya dikirim banyak orang kan kalau bicara, pernah nggak sih ngelihat real secara atau merasakan daripada hal mistis kayak gitu? Kalau saya pribadi belum pernah. Kalau bahasa mau Pak Amprok, nah belum pernah Pak Amprok. Nah kayak gitu, nah mungkin belum pernah Pak Amprok kayak gitu, tapi kalau suara-suara kayak gitu, tapi ya seiring berjalannya waktu saya pun berpikir positif, karena di beberapa kutipan atau artikel yang saya baca pun terkait mistis, semakin kita memikirkan hal tersebut, semakin kita ngobrolin hal tersebut, otomatis makhluk-makhluk tersebut lebih kepancing untuk datengin kita. Nah itu mungkin yang saya ingin hindari, itu lebih ke hal itu sih. Kenapa saya mengedepankan logika dulu, menganalisanya dulu ini apakah benar atau tidak, terus mengesampingkan pikiran-pikiran negatif itu. Saya lebih menghindari, semakin kita mendalami obrolan mereka, ngobrolin tentang mereka, otomatis semakin mereka mendatangi kita gitu. Padahal secara agama kan mereka takut sama kita gitu. Tapi kan secara kenyataannya tidak seperti itu, malah kadang-kadang atau banyaknya adalah kita yang takut sama mereka. Tapi nggak jarang kok, saya juga tadi kan saya bilang nggak suka kalau hal mistis, tapi kalau di YouTube itu yang jadi favorit tontonan ya penampakan paling nyata itu. Paling tinggi betul, soalnya itu kan yang menariknya gini loh, bukan dari si
penampakannya, tapi kebetulannya itu kan kalau yang settingan oke lah kita kepinginkan, tapi yang realnya gitu, yang realnya itu saya menariknya kok ini bisa pas gitu, bisa kebetulan dan amati ya, kan nggak ada yang dibuat-buat gitu. Jadi itu sih yang bikin saya menarik juga. Juga bisa menambah kewaspadaan saya. Oh, kalau udah ada tanda-tanda seperti ini berarti udah bener mau ada, berarti saya jangan lanjutin lagi. Nah kayak gitu. Dan sebenarnya kan gue juga selain bikin konten kopi sini podcast mistis kan gue juga nge-explore gitu ya kan, explore tempat angker. Sebetulnya kalau kita nemuin penampakan tuh disebut keberuntungan buat kita konten kreator. Ya betul. Nilai plus-nya gitu. Makanya itu yang dicari kan ya. Cari itu, tapi kan semakin kita cari malah nggak ada gitu kan. Jadi disebut keberuntungan ya kalau dia muncul keberuntungan buat kita ya. Iya betul. Soalnya itu kan jadi mungkin kalau bicara gigs mah itu teh gue starnya. Iya. Starnya gitu. Dan yang tadi dibicarain oleh Iqbal yang tadi semakin kita dipikirkan semakin ada gitu kan. Karena semakin dipikirin bentuknya apa, pasti yang munculnya bakal sosok yang ada di pikiran kita ya. Betul. Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Ini adalah bentuk halusinasi kita atau beneran? Soalnya kan yang tadi bilang semakin kita mikirin sosok tersebut semakin menjelma. Nah ini tuh jelmaannya kok berasalnya dari pikiran kita gitu. Beda lagi kalau ketika pikiran kita emang lagi nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba ada, yaitu mungkin beda konteksnya. Tidak mengundang lah kitanya. Bisa dipakai logika juga sih, maksudnya kita kayak di Indonesia dominannya tentunya kan seperti genderuwo, pocong. Coba di Mesir ada nggak gitu? Nah itu justru kalaupun saya ngelihat penampakan atau film horor lebih serem film Indonesia. Kenapa? Di pikiran saya soalnya kayak gini, kalau seserem-seremnya hantu luar nyampe nggak ke Indonesia gitu, kayak gitu. Tapi kan kalau hantu-hantu di Indonesia tuh ini di daerah yang sama, di sejarah yang sama kan, bicara harus kan bicara sejarah yang dulu kan, itu sosok seseorang yang sudah meninggal di zaman dulu. Nah jadi lebih emang serem, lebih film atau video yang lokal sih kalau saya pribadi, soalnya lebih bisa membayangkan dan hal itu mungkin ada di sekitar kita gitu, karena hal tersebut diceritakannya ada di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari kita. Kalau beda contohnya kayak film Conjuring atau konten-konten itu di luar negeri kan, kita masih mikirnya udah di luar negeri atau setannya aja malah mungkin juga gitu. Tapi ketika ngebandingin dengan hantu yang di Indonesia kok lebih serem gitu, lebih mending. Mungkin kalau dari kualitas filmnya sih, alur ceritanya mungkin kalau dari film Indonesia yang kurang, plotnya kurang menarik dan menjurus ke si mistisnya gitu. Kadang-kadang ada lebih ke dramanya, lebih ke yang 18 plusnya bicara. Dan minusnya mungkin di Indonesia tuh gampang ketebak gitu. Ya betul. Ini itu, kita lagi nonton misalnya gitu nonton, terus kita berpikiran nih hantunya bakal muncul deh. Nah, ya benar deh situ. Juga yang suka bikin geli itu apa, kadang-kadang kan film horor tuh ada adegan yang ngerinya kayak pembunuhannya gitu. Settingannya tuh jadi ngancurin suasana mistisnya. Kadang-kadang nggak benar-benar masuk akal dari segi editannya gitu. Mungkin kualitas film dari yang pertama dari ceritanya ketebak, terus kualitas dari adegannya dan gitu-gitunya mungkin masih kalah saing jauh lah dengan film luar gitu. Tapi yang bisa ditarik kesimpulannya yaitu hantu sekonyol apapun yang diceritakannya, tapi kan ini hantunya di Indonesia, hantu lokal, dan itu mungkin saja ada di sekitaran kita. Nah itu yang saya perhatikan dari film-film lokal, itu film horor. Dan menarik juga ya dari tadi kita obrolan, soalnya ini benar sangat berbeda 180 derajat. Soalnya podcast kita sebelumnya itu orang-orang pasti percaya langsung, percaya ya, pengalaman pokoknya pada percaya gitu pada mistis, dan ini terbilang terbalik. Iya. Kayaknya Iqbal ini percaya, cuman nggak terlalu dalam banget gitu kan. Bukan berharap, tapi ya sebelum saya melihat secara langsung seperti ini, nah saya baru bisa menyatakan udah nggak ada lagi yang bisa dijelasin, berarti ini udah benar, hal yang seperti itu benar ada. Mungkin kedepannya ya juga lebih menarik sih ketemu yang gitu ya gitu. Tapi ya mungkin itu bisa hal yang bisa jadi pertimbangan ketika saya mau percaya 100% atau masih 50-50, ya itu tergantungnya di bagaimana kita menanggapinya, terus
kesempatan kita bertemu langsung dengan dianya itu, kalau saya pribadi sih mungkin karena penakut dan lebih waspada, jadi lebih kayak cari aman. Iya. Nah mungkin orang-orang yang suka atau sering melihat itu terkesan bodo amat, jadi ketika dia di hadapan pun ya nggak terlalu heboh gitu, dan nggak bingung juga harus ngapain. Itu sih yang saya hindari gitu, karena ketika gini deh, saya bingung ketika kalau ketemu saya harus apa gitu, doa agama nggak tahu apa gitu, takutnya meskipun hafal gimana kalau setannya lebih kuat itu yang jadi kadang-kadang ceritanya suka gitu. Paling kalau di orang-orang awam gitu Al-Fatihah aja. Nah betul, Al-Fatihah cuma aja. ikhlas 3 kali Al-Fatihah insya Allah. Ya belum lagi dengar cerita juga dari teman-teman atau mungkin dari channel-channel YouTube atau artikel, ketika dibacain doa ini malah diem. Berarti rada Nah itu berarti kuat kan, berarti otomatis harus ada kemampuan lebih dulu dari kita. Belum lagi ada satu pengalaman nggak mistis sih, ini lebih ke merinding aja gitu. Ketika habis nonton film ini Makmum yang sholat. Nah itu film recommended banget sih itu, tapi pertanyakan lagi ke diri kita, apakah kita kuat untuk tetap melaksanakan sholat dengan udah nonton film itu. Nah betul. Waktu kita sholat seperti ada hantu-hantu, Ya, padahal betul. sebenarnya ya Pak, kalau yang gua tahu ketika waktu kita lagi sholat itu berapa puluh malaikat yang jaga kita. Ya itu kan secara agama kan. Tapi gara-gara nonton itu jadi kesungkes. Jadi malah sholat. Mm-mm. Jadi alasannya takut, jadi ada alasan baru lagi nih buat malah sholat. Nah kalau dilihat dari perspektif agama seperti itu kan, otomatis hantu itu dalam tanda kutip supaya kita tidak beribadah ke Tuhan. Iya betul. Itu kalau dari agama Islam gitu. Belum lagi kalau tahajud, kalau sholat subuh itu kan suasananya masih malam, masih sepi gitu. Pasti ada ketakutan di orang-orang awam untuk pergi ke WC atau mungkin sholat bacaannya dikerasin, takut ada yang amin gitu kan. Itu jadi benar-benar pikiran kita makin kemana-mana. Perspektif saya terkait hal mistis, terus hal-hal yang apakah saya pernah merasakan hal mistis, terus pandangan saya pribadi secara agama, secara keilmuan psikologis dasarnya gitu terkait apa hal-hal mistis, itu mungkin tanggapan dari analisa dasar saya. Tapi melihat konten-konten dari YouTube ini nih, saya jadi penasaran nih, kali-kali nanti boleh dong ajak untuk buat eksplor angkernya nih. Boleh. Ya bagus tuh. Nanti kita bawa Iqbal untuk ngerasain gimana sih rasanya eksplor ke tempat-tempat yang udah terbengkalai udah lama banget. Soalnya tadi di belakang layar juga ada obrolan, kayaknya seru juga nih misalkan orang basic kayak saya nggak percaya atau penakut diajak ke yang itu. Nah sebenarnya kayak gimana juga, saya juga pengen ada penasaran sedikit sih ada, tapi dengan orang-orang yang bisa dipercaya akan hal itu juga. Ada tujuannya kan gitu, jadi nggak sekedar main doang terus tapi ini ada outputnya gitu, ada hal-hal yang mungkin bisa bersifat informatif gitu buat kawan-kawan terkait hal mistis, juga bisa show up panggungnya kawan-kawan dari yang punya YouTube sekarang channelnya. Mungkin saya bisa kali ya diundang untuk buat Makanya kita ekspor, kita pasti bawa Bung Iqbal ini. Seru. Dan mungkin makasih banyak nih Bang. Ya, sama-sama. Soalnya di sini kita semua dapat ilmu juga. Ya. Soalnya sangat berbeda dari bintang tamu yang lain. Dan sekian, mungkin terima kasih banget nih Bang. Terima kasih juga udah undang saya ke podcastnya. Semoga subscribernya nambah, nambah konten-kontennya lebih variatif lagi nih ke depannya. Amin. Mungkin mistisnya bisa dikolaborasikan dengan dari segi budayanya, mungkin dari mistis, dari segi sejarahnya juga bisa diungkap nih lewat mistis. Itu sisanya dari mistis ini kan kita bisa hal-hal yang udah lama, nah mungkin bisa variatifkan lagi lah. Jadi kayak agak-agak notice sih, agak-agak interesting nih terkait podcast yang mistis ini. Dan mungkin segitu aja Sob. Jangan lupa di like, comment, and Subscribe and share sobat-sobat unik kalian yang lagi pada nongkrong di warung atau di mana, share pokoknya. Betul. Ya promosiin lah. Promosi bantu kita gitu. Oke, thank you. See you the next video and bye bye.